Kemudian untuk sukses itu sebenarnya lebih penting mana sih caranya sukses, yaitu gimana sih caranya atau penting jalannya dulu. Jalan sukses itu lewat mana gitu. Nah, ini cara sukses yang mana yang harus dipilih? Anggaplah gunung-gunung yang ada di sini itu adalah suksesnya orang-orang yang sudah sukses. Misalkan ada yang sukses jadi presiden, ada yang sukses jadi software engineer misalnya ya, ada yang sukses mendirikan perusahaan gitu ya, sehingga dia udah pensiun dini gitu ya, atau mungkin sukses jadi seorang motivator gitu kan, ada banyak sekali ya, sukses di sini, sukses di sini, sukses di sini, sukses di sini. Nah ini cara sukses yang mana yang harus, misalkan saya ingin sukses nih, saya harus menempuh cara suksesnya siapa nih, gunung mana yang harus saya pilih untuk sukses, kan saya nggak mungkin kalau mau mendaki 2 gunung sekaligus, kakinya satu di sini, kakinya satu di sini, nggak mungkin kan. Jadi saya harus memilih salah satu. Nah kalau misalkan saya bertanya kepada orang yang hijab gitu, pada orang-orang gitu, bagaimana sih caranya memilih salah satu cara supaya saya bisa sukses? Selalu jawabannya kebanyakan begini, ya be yourself gitu, tanyakan kepada dirimu gitu, jadilah dirimu sendiri. Tapi oke, saya merasa ini adalah jawaban yang bijak, tapi terkadang seperti puzzle yang belum lengkap gitu. Bagaimana sih caranya menjadi diri sendiri, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru. Nah, kemudian yang selalu disinggung ya di talent mapping, ini adalah surat Al-Isra 84. Katakanlah Muhammad, orang-orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Nah, di sini itu bisa digarisbawahi ya, berbuat sesuai pembawaan masing-masing. Berarti diakui bahwa orang ini memiliki sifat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dari asalnya kita itu udah berbeda. Kemudian berbuat sesuai dengan pembawaannya itu. Gitu. Jadi kita itu bisa beraktivitas, bisa melakukan produktivitas ya sesuai dengan sifat kita, nggak perlu kita menjadi orang lain, gitu ya. Kemudian aktivitas-aktivitas tersebut itu kita lakukan dengan tujuan untuk mencari jalan yang benar. Kita kan selalu, kalau muslim ya, kita kan selalu minta sama Allah di surat Al-Fatihah untuk diminta untuk ditunjuki jalan yang lurus. Kita selalu minta karena kalau jalan yang lurus itu adalah miliknya Allah saja gitu. Karena bukan kuasa manusia gitu ya. Tapi kita minta ditunjuki jalan yang lurus, dan di sini diterangkan bahwa yang bisa tahu gitu ya siapa yang benar dalam menuju jalannya itu hanya Allah. Jadi ini bukti ya bahwa Allah itu menciptakan kita unik, spesial gitu ya, dengan keunikan kita, dengan sifat kita yang pasti berbeda. Ternyata kita punya jalan sendiri menuju jalan lurus yang jalan lurus tadi ya. Nah, di sini itu ada beberapa referensi ya. Di sini itu ada di Quran Inspiration yang membahas juga tentang Al-Isra 84. Ini yang versi bahasa Indonesia dan lebih singkat. Sudah saya buatkan link bit.ly-nya ya, di sini mungkin bisa diingat. Atau mungkin di Bapak Numan Alikan ini ya, di Bapak Numan Alikan ini betul ya bahasa Inggris, tapi menurut saya analoginya itu lebih mudah untuk diterima gitu ya. Jadi kalau misalkan ada waktu, boleh untuk menyimak pembahasan surat Al-Isra ayat 84 ini di salah satu link ini. Dan di sini itu sirat ya, siratal mustaqim, jalan umum itu dianggap seperti jalan tol gitu. Dijelaskan nanti di sini ya. Kalau sirat itu jalan yang umum besar gitu ya. Kemudian kalau di Al-Isra 84 itu ada kata-kata sabilan gitu ya. Itu adalah jalan kecil atau jalan yang seperti gang gitu ya, gang-gang kecil gitu. Jadi kita untuk menuju jalan yang lurus, kita itu bisa lewat jalan yang khusus ya untuk kita. Rumah kita di mana mungkin di kecil ya, yaitu jalan yang bisa kita lalui untuk menuju jalan yang lurus tadi gitu. Dan di sini dikatakan bahwa yang harus menjadi konsentrasi kita adalah masuk dalam jalan lurus gitu ya. Jalan lurus, tapi masalah kecepatan itu nggak sama. Ada orang yang dari kecil ya, karena lingkungannya terkondisikan untuk selalu berada di jalan yang lurus ya, selalu berjihad ya, yang mungkin akan lebih mudah gitu.
selalu berada di lingkungan yang positif, mungkin orang tuanya dari lingkungan pesantren ya sudah dibiasakan, itu kan memang kecepatannya dia akan sangat cepat gitu karena dia punya privilege. Tapi ada orang-orang tertentu yang harus struggling dulu ya untuk menemukan diri, menemukan Allah itu kan untuk mencapai jalan yang lurus dia perlu jalan dia sendiri, tidak bisa memakai jalan orang lain. Oleh karena itu ya kecepatan itu masing-masing orang akan berbeda, tapi itu ternyata nggak masalah gitu. Yang paling penting kita adalah sudah masuk ke jalan yang lurus itu. Jadinya kalau kita memikirkan sukses itu sebuah tujuan, maka kalau udah sampai ke tujuan itu ya sudah kita akan seolah-olah berhenti, sudah puas gitu ya. Tapi kalau misalkan kita di sini dikatakan bahwa yang penting kita selalu menuju jalan yang lurus dan supaya tetap berada di jalan yang lurus, maka kita akan terus berupaya untuk memperbaiki diri kita, menemukan apa kekuatan kita sehingga kita bisa terus bermanfaat dalam untuk orang lain. Sehingga kita perlu mengetahui diri kita, kemudian beramal dengan apa yang sudah Allah berikan pada diri kita, yaitu potensi yang ada di dalam diri kita. Nah ini tadi ya, penting mana cara sama jalan. Kalau misalkan ke Palembang misalkan ya, caranya benar naik kendaraan gitu. Tapi jalannya nggak ke Palembang, jalannya ke Jepang, sampai nggak kira-kira ke Palembang gitu ya. Jadi sekeras apapun berusaha, sampai nggak ke tujuan. Sulit ya, sulit sekali. Bahkan mungkin bisa nyasar gitu. Ada lagi kalau misalkan jalannya benar, misalkan tadi kita ke Palembang gitu, tapi kita naik becak gitu. Caranya mungkin, wah naik becak gimana? Tapi mungkin masih tetap bisa sampai kalau kita arahnya sudah benar. Tapi yang kita inginkan tentu adalah jalannya benar, kemudian caranya juga benar, sehingga bisa cepat sampai tujuan, menyenangkan dan juga efisien. Nah, inilah yang kemudian tadi ya, saran be yourself itu tadi saya merasa kayak ada puzzle yang kurang gitu. Tapi ketika saya membaca buku Talent Seperti Abarama Royani, disambung oleh beliau ya, be yourself but first know yourself. Jadinya sebelum kamu menjadi dirimu sendiri, tentu kamu harus tahu dirimu sendiri. Ini benar-benar ya kelihatannya kayak simple ya, gitu doang gitu. Tapi bagi saya ini sebuah arah, oh iya ya, berarti langkah yang pertama harus saya lakukan adalah kenal diri saya dulu. Nah, ternyata mengenal diri itu adalah keterampilan yang harus dimiliki. Kenapa? Karena yang mengalami diri kita ya diri kita sendiri, sehingga penilaian orang lain terhadap diri kita kadang-kadang ya menurut subjektivitas kita kan seperti nggak relevan gitu, yang kita mengalami diri kita tapi yang menilai orang lain. Jadi tentu setiap dari diri kita perlu untuk punya keterampilan mengenal diri. Nah, hakikatnya manusia ingin mengenal diri untuk bisa sukses. Nah, mengenal diri itu bisa melalui sifat, bisa melalui aktivitas sehari-hari. Nah, pada akhirnya nanti kita ingin menemukan ya kekuatan kita. Apa sih itu kekuatan? Yaitu adalah suatu aktivitas yang jika kita lakukan itu sangat menyenangkan, kemudian rasanya itu mudah gitu ya, kemudian gampang sekali untuk latihan sebentar udah excellent, udah baik, udah langsung keren gitu ya. Padahal orang lain belajar dengan waktu yang lebih lama kok nggak secepat itu pinternya gitu ya. Kemudian ketika kita bisa mencapai suatu titik tertentu gitu ya, kita bisa menggunakannya demi kemanfaatan orang lain. Bisa sharing gitu ya, bisa nggak harus diukur dengan uang ya. Intinya kekuatan itu adalah sebuah enjoyable kompetensi. Jadi kompetensi yang kita itu nikmat melakukannya, kita tuh merasa bisa, merasa penuh gitu ya diri kita ketika melakukannya. Dan ini kalau misalkan bisa dilakukan untuk mencari pencaharian ya, itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan dream job banget ya. Kemudian apa sih bentuk nyatanya gitu ya, itu kekuatan kita ketika kita dapat menunjukkan kinerja yang berkualitas dan konsisten gitu. Nah, di talent setting sendiri, kekuatan ini itu bisa dicapai ketika kita bisa mengenali diri dulu ya, menggunakan talents atau bakat kita, kemudian mengasah. Kita harus tahu ya attitude-nya seperti apa, jangan
seperti tadi ya ceritanya Mas Lutfi, nggak tahu caranya berkomunikasi dengan klien, sehingga ya itu tadi kita tidak bisa menerjemahkan keinginan klien karena terus pokoknya aku yang kelihatan keren sendiri gitu ya. Itu kan di attitude juga ya. Kemudian skill. Nah, skill ini sangat diperlukan. Jangan sampai seorang software engineer apapun perannya itu nggak bisa ngoding misalkan. Kalau misalnya nggak bisa ngoding ya mungkin lebih baik berprofesi yang lain gitu, atau mungkin caranya gimana gitu ya. Kemudian knowledge ini adalah pengetahuan yang bisa terus ditambah dan diasah. Nah, mengenai bakat ya talent mapping ya, atau temu bakat. Nah, apa sih bakat itu? Bakat yang dibahas di talent mapping ini adalah pola pemikiran, perasaan, dan perilaku alami, ya alami aja yang spontan, nggak kita menjadi orang lain gitu. Dan itu adalah yang positif dan dapat dimanfaatkan untuk produktivitas. Nah, di talent mapping, bakat ini yang dipakai itu adalah referensinya dari Clifton ya, Clifton Strength, didasarkan pada sifat ya, bukan panca indera. Jadi bukan, oh bakatku gambar, bukan gitu ya. Oh bakatku berenang, bukan seperti yang dimaksud definisinya, bukan seperti itu. Nah, oleh karena itu penting sekali ya bagi kita untuk kenal diri dulu sebelum kita memutuskan ngambil peran apa sih di software engineer gitu ya. Kita harus tahu, tanya dalam diri kita dulu, apa yang kita sukanya itu kerja sama orang atau kerja sendiri. Kemudian apa sih tujuan akhir dari kita hidup ini gitu ya. Kalau misalkan hanya kerja aja yang di achieve ya hanya dunia saja misalkan, apakah kita akan mencapai kedamaian kita yang sejati gitu. Dan demikian yang bisa saya sampaikan ya, pentingnya untuk mengenal diri dulu sebelum akhirnya dapat menemukan peran. Mungkin ada pertanyaan? Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa menghubungi saya ya di alamat email atau mungkin di nomor telepon dan mungkin juga di Instagram. Silakan kalau ingin ada yang ditanyakan. Jadi semoga tadi menjawab pertanyaan Bu Ida Nayu ya. Jadi kalau misalkan ingin mempertimbangkan untuk menjadi software engineer, ya pertama perlu sekali ya untuk mengenal diri dulu gitu ya. Kemudian apakah benar nyaman ya pekerjaan menjadi software engineer itu. Kemudian lihat bakat-bakat yang ada, disesuaikan karena peran di software engineering itu sebenarnya banyak sekali. Tidak hanya satu seperti yang dibahas oleh Mas Lutfi tadi. Nah, kalau misalkan belum ada pertanyaan, silakan nanti kalau ada pertanyaan menghubungi saya ya, ada nomornya saya tadi. Terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih kepada yang sudah hadir, terima kasih Mas Lutfi juga karena tadi sudah menyampaikan materi seputar software engineering. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau informasi yang mungkin masih salah gitu ya, mohon dikoreksi gitu. Terima kasih banyak atas waktunya, kami mohon pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.